Motor Ducati MotoGP 2026 digadang-gadang akan melaju lebih cepat dibandingkan pendahulunya yang memenangkan gelar juara, setidaknya jika dinilai dari tampilan barunya yang kini dihiasi garis balap atau racing stripes. Sebagai bentuk penghormatan terhadap ulang tahun perusahaan yang ke-100, pabrikan asal Bologna ini mengembalikan desain garis putih ikonik pada motor Desmo Sedici 2026 mereka. Desain cantik ini menjadi daya tarik utama dalam acara peluncuran yang digelar di Madonna di Campiglio. Acara peluncuran yang berlangsung pada 19 Januari di lereng pegunungan Dolomites tersebut menjadi momen pertama di mana Marc Marquez dan Pecco Bagnaia tampil bersama mengenakan seragam pabrikan sejak akhir pekan Grand Prix Indonesia yang penuh bencana. Sejak insiden tersebut, Marquez terus menjalani rehabilitasi untuk memulihkan cedera bahu yang kompleks akibat tabrakan dengan Marco Bezzecchi di Mandalika. Awal bulan ini ia sudah mulai kembali berkendara di sirkuit untuk meningkatkan beban latihan pada bahunya secara bertahap. Namun, saat ini kondisinya belum mencapai kebugaran 100% menjelang tes pramusim yang akan digelar pada 3-5 Februari di Malaysia. Musim 2026 merupakan tahun terakhir dari siklus regulasi saat ini, yang berarti Ducati memiliki keterbatasan dalam melakukan perubahan pada motor GP26. Direktur teknis Davide Barana menyebutkan bahwa fokus utama pengembangan mereka terletak pada peningkatan stabilitas sasis, perubahan pada perangkat pengatur ketinggian atau ride height device, serta beberapa penyesuaian pada performa mesin yang masih diizinkan oleh aturan. Banyak pihak memprediksi bahwa Ducati akan menghadapi persaingan yang jauh lebih ketat tahun ini, terutama setelah melihat peningkatan signifikan tim Aprilia sepanjang musim lalu dan hasil kuat mereka di akhir kompetisi. Aprilia kini dianggap sebagai ancaman serius bagi dominasi Ducati. Namun, prediksi tersebut sedikit diragukan mengingat absennya Marquez di akhir musim lalu. Meskipun motor Ducati 2025 bukanlah yang terbaik, motor itu sudah cukup bagi pembalap berusia 32 tahun tersebut untuk mendominasi. Dengan pelajaran yang telah dipetik, sulit membayangkan Ducati akan mudah dikalahkan oleh para pesaingnya saat balapan dimulai pada 1 Maret di Thailand. Marquez sendiri berulang kali mengingatkan agar tidak meremehkan ancaman yang datang ke Ducati. Namun ia juga mengirim sinyal waspada kepada para lawannya dengan mengatakan bahwa motivasinya justru semakin tinggi setelah memenangkan gelar juara dunia 2025. Topik mengenai masa depan kontrak juga tak terhindarkan dalam acara peluncuran tersebut, mengingat tahun ini adalah tahun terakhir bagi sebagian besar kontrak pembalap saat ini. Marquez menjadi figur kunci dalam bursa pembalap untuk era regulasi baru 2027. Namun ia diperkirakan akan tetap bertahan di Ducati. Marquez menjelaskan bahwa jika melihat rekam jejak karirnya, ia cenderung tidak akan pindah jika sudah merasa nyaman, cepat, dan segalanya berjalan baik di sebuah tim. Oleh karena itu, opsi utamanya adalah tetap bersama Ducati, meskipun ia tetap perlu mengevaluasi segala sesuatunya secara bertahap, seiring pembicaraan kontrak yang kini dimulai semakin awal. Senada dengan hal itu, manajer tim Ducati Davide Tardozzi dengan tegas menanggapi bahwa prioritas utama mereka adalah memperbarui kontrak sang juara dunia. Untuk mengamankan tanda tangan Marquez, Ducati kemungkinan besar harus mengeluarkan dana yang jauh lebih besar dibandingkan bayaran yang diterimanya saat ini. Marquez sedang berada dalam posisi negosiasi yang sangat kuat. Hal ini didukung oleh fakta bahwa persaingan di grid semakin ketat menjelang perubahan regulasi, serta tingginya keinginan tim-tim rival untuk merekrut pembalap dengan nama besar seperti dirinya. Sementara itu, teka-teki mengenai siapa yang akan menjadi rekan setim Marquez akan menjadi alur cerita paling menarik dalam bursa pembalap untuk musim 2027. Jika situasi musim lalu berbeda, Ducati mungkin akan segera menyodorkan kontrak baru untuk Marquez dan Pecco Bagnaia secepat mungkin. Namun melihat keadaan saat ini, sulit membayangkan Bagnaia akan tetap berseragam merah Ducati pada tahun 2027. Kesulitan yang dialaminya memang bukan sepenuhnya kesalahannya sendiri, namun penurunan performa yang drastis dari meraih 11 kemenangan dan nyaris juara menjadi hanya 2 kemenangan dan finish di posisi kelima merupakan kemunduran yang sulit untuk dibela. Meskipun Bagnaia tampak lebih bahagia dengan motor 2026 saat tes awal di Valencia tahun lalu, dan bahkan jika hal itu membuahkan hasil positif di lintasan, masa depannya di tim tersebut tampaknya sudah di ujung tanduk. Dalam acara peluncuran tim Ducati untuk musim 2026, jawaban Bagnaia ketika ditanya mengenai pembicaraan kontrak 2027 sama sekali tidak menyebut nama Ducati. Ia menyatakan bahwa dirinya cukup tenang menghadapi situasi tersebut. Ia hanya ingin memulai dan memikirkan musim ini karena ia sadar akan ada perubahan regulasi besar dan banyak pembalap yang kontraknya akan habis.
Baginya, menjaga mentalitas yang baik dalam kejuaraan adalah hal terpenting saat ini. Selama musim dingin, muncul berbagai laporan yang mengklaim bahwa Ducati telah mengontrak Pedro Acosta untuk tahun 2027. Tahun kedua pembalap Spanyol yang menjanjikan itu bersama KTM dianggap sia-sia karena pabrikan Austria tersebut gagal menyediakan motor yang sepadan dengan bakatnya. Apapun masa depan KTM, tampaknya hampir pasti rencana mereka tidak akan melibatkan Acosta. Rumor ini semakin menguat pekan lalu ketika CEO Aprilia Massimo Rivola memperkirakan bahwa Acosta akan bergabung dengan Ducati untuk mendampingi Marquez. Ini tentu menjadi prospek yang sangat menggoda bagi penggemar MotoGP manapun. Saat ini, Marquez berada lebih dekat ke penghujung karirnya daripada awal karirnya, meski performanya belum habis. Sementara itu, Acosta dipandang sebagai pewaris tahta dominasi MotoGP untuk 1 dekade ke depan. Jika Acosta benar-benar mengenakan seragam merah Ducati pada 2027 dan dipasangkan dengan Marquez, ketegangan kemungkinan akan meningkat dengan cepat. Acosta tidak menutupi keinginan untuk menjadi seorang showman yang citranya sangat mirip dengan Valentino Rossi. Ia bahkan sudah beberapa kali melontarkan sindiran jenaka kepada Marquez di televisi Spanyol dan tahu betul cara memancing perhatian media. Selama bertahun-tahun, Marquez telah menghadapi rekan setim yang tangguh, namun tidak banyak gesekan berarti dengan Dani Pedrosa. Sementara Jorge Lorenzo tidak tampil maksimal pada 2019. Paul Espargaro dan Juan Mir juga tidak memberikan tantangan yang berarti. Bagnaia seharusnya menjadi orang yang bisa memberikan tekanan nyata kepada Marquez. Namun saat ini, ia tampaknya hanya menjadi korban lain dari tekanan mental yang luar biasa saat menjadi rekan setim Marquez. Sebaliknya, Acosta adalah sosok yang benar-benar berbeda. Jika Ducati benar-benar menduetkan Marquez dan Acosta pada 2027, pabrikan tersebut sangat membutuhkan Bagnaia untuk bangkit dan tampil hebat di tahun 2026. Hal ini penting agar mereka bisa mempersiapkan manajemen krisis terbaik untuk menghadapi dinamika tim di masa depan. Ducati tercatat tidak memiliki rekam jejak yang baik dalam menangani situasi-situasi sulit. Di masa lalu, cara mereka menangani negosiasi kontrak dengan Casey Stoner justru membuat pembalap tersebut pindah ke Honda pada tahun 2011 yang sekaligus menandai awal masa paceklik gelar bagi Ducati. Kesalahan serupa terulang ketika Stoner kembali sebagai pembalap penguji pada tahun 2016. Pembalap asal Australia itu akhirnya berhenti pada tahun 2018 karena merasa kemampuannya tidak dimanfaatkan dengan maksimal. Selain kasus Stoner, bentrokan ego antara Andrea Dovizioso dan Gigi Dall'Igna juga menyebabkan Dovizioso hengkang pada tahun 2020. Keputusan ini pada akhirnya menjadi bumerang bagi sang pembalap yang kesulitan mendapatkan tim hingga akhir tahun 2021. Respon terburu-buru Ducati terhadap ancaman Marquez terkait kursi balap musim 2025 juga membuat mereka kehilangan kesempatan untuk mempertahankan juara dunia 2024, Jorge Martin. Meskipun sulit untuk berandai-andai mengingat cedera yang dialami Martin tahun lalu, rasanya Martin tidak akan tampil lebih buruk daripada Bagnaia jika menunggangi motor yang sama. Belum lagi sorotan mengenai cara Ducati menangani situasi Bagnaia pada tahun lalu. Jika manajemen Ducati benar-benar memilih untuk menduetkan Marquez dan Acosta di masa depan, hal itu menunjukkan bahwa mereka sangat percaya diri mampu menangani situasi panas tersebut. Namun, sejarah menunjukkan bahwa ketika dihadapkan pada sebuah krisis, Ducati seringkali kesulitan untuk melewatinya tanpa menderita kerugian tertentu. Riwayat hubungan antara Bagnaia dan Marquez pun menunjukkan bahwa keduanya bisa terlibat ketegangan. Insiden tabrakan di Grand Prix Portugal 2024 yang disusul dengan duel sengit di Jerez adalah buktinya. Momen-momen tersebut awalnya diprediksi akan menjadi gambaran awal dari apa yang seharusnya terjadi pada tahun 2025. Meskipun pada akhirnya Ducati terhindar dari ketegangan internal yang serius di musim tersebut. Jika Bagnaia mampu bangkit kembali untuk bertarung memperebutkan gelar melawan Marquez, hal itu tidak hanya akan memulihkan kepercayaan dirinya dan membuktikan bahwa keterpurukan tahun 2025 hanyalah kejadian sesaat, tetapi juga akan menguntungkan Ducati. Situasi tersebut akan menjadi latihan penting bagi Ducati untuk menajamkan insting manajemen krisis mereka dalam menghadapi tekanan tinggi. Terutama jika mereka benar-benar berambisi menurunkan susunan pembalap paling eksplosif di MotoGP pada tahun 2027 mendatang.